mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau bertahta atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja, rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya ini hari yang terbaik Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Aku mau pikul salibku Tuhan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hati yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan setiap hari-hari kami yang kami lewati Tuhan adalah hari yang terbaik dalam hidup kami. Karena ada Engkau Yesus, karena ada Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami, yang menerangi setiap jalan kami. Bahkan Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, karena keselamatan yang berasal dari Engkau, itulah yang membuat hari-hari kami jadi hari yang terbaik setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah sujud syukur kami, ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tuhan, terima kasih. Nyanyikan Ku ucapan naikkan syukurmu. syukurku hanya bagimu, hanya untukmu. Kau Allah yang ku sembah. Oh, oh. Terima kasih. Ku naikkan syukurku, ku naikkan sembahku hanya untukmu. Kau satu-satunya pribadi yang rela berkorban buat setiap kami Tuhan. Bahkan kami yang tidak layak Kau angkat menjadi layak Tuhan. Supaya genaplah semua janji dan rencana-Mu atas setiap hidup kami. Kau yang seharusnya tidak dikorbankan, Kau yang seharusnya tidak mati Tuhan, tapi Kau ambil alih semuanya demi kami Tuhan. Demi kami Yesus, Kau mengangkat kami menjadi berharga di mata-Mu. Hanya Engkau satu-satu pribadi Tuhan, yang rela buat setiap kami, yang mati demi kami Tuhan, yang rela berikan nyawanya hanya untuk kami. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau telah menemukan kami Tuhan. Kau temukan kami dengan kasih sejati yang Kau punya. Menjangkau setiap kami Tuhan. Kami yang terhilang boleh kembali kepadamu Bapa. Kami berlari kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dan Kau siap memeluk kami kembali dalam kasih dan anugerah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan itu hanya Engkau yang punya. Terima kasih Yesus. sekalipun kau tinggalkanku, menolongku dalam sesekku, kau bersamaku. Kita mau bangkit berdiri
bersama-sama. Saat ku terjatuh, kau angkatku. Saat kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak sekalipun kau tinggalkanku, menolongku dalam sesakku, kau bersamaku. Saat ku terjatuh, kau angkatku.
Kau baharui hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami, baharui. Kudus, 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 kudus pembaharuanmu, kudus segala sesuatu yang kau buat atas hidup kami. Karena tak pernah usang, tidak pernah usang ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami bahkan setiap pagi. Kata firman-Mu, Engkau memberi rahmat yang baru. Maka pada minggu pagi 6 Agustus ini Tuhan, Engkau juga memberi yang baru bagi kami. Tetapi juga kami dibaharui oleh Engkau. Syukur Tuhan, ketika Engkau memanggil kami untuk datang dalam ibadah perjamuan Tuhan ini, kami juga percaya ada pembaharuan yang sedang Engkau sediakan untuk kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Silakan Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan Tuhan ini, kami hendak mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu yang Maha Kudus. Sucikan kami, layakkan, tahirkan kami. Karena begitu kudusnya firman-Mu, kami mohon izin daripada-Mu. Seluruh ruangan hati kami diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga hanya firman-Mu yang beroleh tempat dalam hati kami sampai ke sudut-sudut yang paling dalam. Dikuduskan, dilayakkan. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Layakkan untuk menyampaikan dengan benar isi hati-Mu. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua berkata, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome bulan yang baru, pertengahan 2023. Bulan yang baru, yakini lebih daripada kalender, tetapi juga Tuhan memberi yang baru buat kita. Bukan sekedar kalendernya saja yang baru. Nah saudara, ada yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, satu tema yang kita akan perhatikan bersama-sama. Tema tentang asosiasi ajaib. Apa saudara? Asosiasi ajaib. Perhimpunan yang lebih daripada yang normal. Satu perhimpunan yang melampaui segala akal. Didasarkan dari kitab 1 Korintus, siap saudara, pasal 11 ayat 23. Siapkan hati kita, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata Tuhan Yesus yang berpesan supaya pengorbanannya jangan hanya tinggal sejarah. Karya terbesar di mana ia sudah berikan nyawanya supaya jangan kita ke neraka. Karya itu sangat-sangat besar, spektakuler, tidak boleh dilupakan. Sehingga dia berpesan harus ada ritualitas, harus ada satu upacara suci, sakral. Untuk mengingat akan aku, mengingat akan beliau saudara. Jadi kita bisa punya dosa kalau sampai lupa. Ada dosa yang namanya dosa lupa, lalai. Sudah tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada gerengnya lagi saudara. Chemistry hilang, jangankan mengingat, sedangkan untuk kontak sama dia sudah lama-lama renggang karena sibuk terus. Dunia punya agenda yang membuat kita sibuk, tidak ada habisnya. Tuhan itu seringkali minta perhatian, tapi iblis juga minta perhatian. Nah lihat saudara, tidak akan habis. Saya pernah dapat satu brosur
Zaman saya masih kelas 3 SD dibagikan oleh lembaga antar gereja, jadi tidak satu gereja tetapi himpunan. Ini dibagi ke semua orang, kecil cuma ukurannya sebegini dan tulisannya minim tapi mengena. Tulisannya singkat tapi mengena. Ada beberapa gambar, mungkin saya pernah cerita itu gambar yang pertama seorang anak kecil main layang-layang. Gambarnya tidak bagus tapi bawahnya tulisannya jelas mengena. Terlalu sibuk bermain, tak ada waktu buatku. Terlalu sibuk bermain. Waktu kecil terus agendanya main. Kalau sekarang enggak ada layang-layang pakai ini terus. Sampai ada yang jadi pasien saudara anak kecil karena gini terus. Ya, terlalu sibuk bermain. Tak ada waktu buatku. Yang kedua gambar anak remaja ya 15-16 itu pakai cafe racer itu saudara. Jadi membungkuk itu sepeda motor ngebut. Terlalu sembrono, ndak ada waktu buatku. Gambar ketiga, gambar kursi, terus kepala dua, ini laki perempuan menghadap sana. Terlalu bahagia, tak ada waktu buatku. Ya. Gambar keempat, orang bawa tas, tulisannya terlalu sibuk bisnis, ndak ada waktu buatku. Gambar yang berikut, dia kecil juga. Orang tua sudah renta di atas tempat tidur selimutan, ada infus, terlalu lelah, tidak ada waktu buatku. Dan gambar terakhir, gambar nisan kuburan, tidak ada salibnya, terlambat. Ya, tulisannya minim-minim saudara, sehingga kalau saudara melihat kitab pengkhotbah itu di bagian akhir, semuanya menunjuk ke itu. Dunia penuh agenda, manusia penuh dengan time schedule, besok mau gini, besok mau begini. Dan Tuhan kemudian cemburu, saya punya kakak laki-laki yang sudah diambil Tuhan umurnya 12 tahun. Ayah kami, ibu kami memberi nama dia almarhum Elkana. Kakak saya yang perempuan namanya Elsana, perempuan sudah diambil Tuhan. Dia istri gembala, istri dari pendeta. Yang kedua laki namanya Elkana. Dalam bahasa Ibrani Elkana, aku adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu punya nama-nama banyak sekali dan gelar, ada El Shaddai, ya, Adonai Jireh dan seterusnya. Salah satu gelarnya namanya adalah aku adalah Allah yang cemburuan. Jealous, ya. Bahasa Jawa Sujono. Pak Sujono, Pak Cemburu, ya saudara. Tuhan punya nama kok aneh ya. Aku adalah Allah yang cemburuan, dipakai nama saudara untuk menamai kakak saya laki-laki. Karena banyak orang tidak punya waktu buat dia. Dan Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita sekalian, lakukan ini. Menjadi peringatan akan aku. Pesan itu ditulis oleh Paulus kepada satu gereja jemaat di Korintus. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu yang diteruskan oleh Paulus kepada gereja-gereja di Korintus telah aku terima dari Tuhan. Jadi dia dipesan wanti-wanti oleh Tuhan Yesus, Paulus ini untuk diteruskan pesan ini. Bahwa Tuhan Yesus waktu malam, waktu ia hendak diserahkan kepada prajurit-prajurit, maka malam itu dia mengambil roti. Selain yang dia makan adalah yang lain-lain, kemarin sudah kita lihat mencontoh Tuhan makanannya apa, mencari buah. Oh, Tuhan makanannya buah dari pohon. Tuhan makan apa? Ikan, kita ya makan ikan. Tuhan makan roti, kita juga makan roti. Mencontoh Tuhan Yesus. Saudara, ini diambil tetapi bukan untuk perutnya. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya itu apa? Roti itu. Jadi diambillah roti lalu mengucap syukur atas roti itu, dan itu menunjuk kepada tubuhnya yang akan diserahkan menjadi alat bayar untuk melunasi hutang dosa kita. Ia mengucap syukur atas tubuhnya yang akan dikorbankan
terus dipecah-pecahkan atau dibagi roti itu. Tidak disebut secara terperinci, tapi saudara bisa bayangkan bagaimana emosi dari yang hadir ketika terima roti itu. Saya bayangkan kalau saya ada di situ gimana saudara, kalau saudara ada di situ. Ini ya, roti yang adalah tubuh. Emosi saudara gimana? Bayangkan tuh mungkin saya tersungkur saudara ya, tersungkur tak tahan. Ia mengucap syukur memecah-mecahkannya karena seperti roti itu tubuhnya sebentar lagi besok paginya itu akan dicacah-cacah, tidak karu-karuan saudara. Sebagai pengganti diri kita supaya jangan dicacah-cacah di neraka. Dan berkata inilah tubuhku. Gimana perasaannya orang-orang yang hadir di situ saudara? Inilah tubuhku. Dan ketika Tuhan berkata kepada Paulus supaya Paulus berpesan kepada orang Korintus dan pesan itu sampai kepada jemaat di sini di Purwodadi saudara, dan pesan itu masih hidup dan itu roti yang dipecah-pecahkan yang nanti sebentar kita akan terima. Terngiang-ngiangkah saudara akan pesan ini, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku yang bagaimana, aku yang dicacah-cacah diberikan buat engkau. Gimana perasaan saudara dan saya? Saya tadi berkata mungkin saya ambruk saudara, bruk begitu, terus nangis ya. Dan terima roti itu, kalau gimana saudara, kalau saudara yang menerima, bayangkan lebih daripada roti. Terus lihat halaman berikut, ada 4 hal sebelum kita terima ini. Tadi dia berkata apa? Ucap syukur. Loh, kalau orang diberi lalu mengucap syukur wajar enggak? Klop ya, saudara diberi sesuatu. Mungkin ada orang Korea ini yang diberkati lebih, anak-anak baru latihan, terus mampir sini gitu. Terus itu gereja yang latihan berapa orang, terus saya panggil satu orang sini dicateti. Terus orang Korea ini saya titip ya ini untuk dibagi. Saudara senang banget. Saya juga dapat. Terus senang banget toh ada berkat dari orang tidak saya kenal, terus kita yuk doa bareng buat orang itu terus pulang dia. Mengucap syukur, diberi sesuatu, diberkati, sembuh, saudara mengucap syukur. Wajar enggak? Wajar. Ada beras lebih pemberian orang, saudara mengucap syukur, ucap syukur. Tidak punya kendaraan, diberi kendaraan bagus. Wah, tadinya harus pinjem-pinjem sungkan, tapi tahu-tahu ada kiriman KLX ya. Wah, lumayan bisa masuk kampung. KLX 150. Ngucap syukur enggak? Pasti senang ngucap syukur. Lah ini enggak saudara. Tuhan Yesus enggak diberi apa-apa oleh yang hadir itu. Justru yang dia pecah-pecah itu menuding kepada tubuhnya yang sebentar lagi besok paginya itu akan dicacah-cacah sampai siang sampai sore. Jadi bukan atas apa yang dia terima dia ucap syukur, tetapi atas apa yang dia mau berikan dia ucap syukur. Nah di sini saudara pelajaran pertama. Pelajaran menjadi orang Kristen itu adalah mengikut Tuhan Yesus. Jangan hanya nyontoh makanannya, dia cari buah-buahan, kita ya cari buah-buahan dari pohon. Dia cari ikan, makan ikan, kita juga makan ikan. Dia makan roti, kita makan roti. Bukan hanya menunya, tapi lihatlah mentalitas dari yang menjadi juru selamat kita itu. Bukan yang dia terima, menyukakan hatinya, dia ucap syukur. Tapi roti yang dipecah-pecah ini tubuhnya besok akan dicacah-cacah. Aku ucap syukur bahwa aku akan memberi tubuhku yang disakiti dengan tortur saudara, dengan siksaan. Ini obat keras memang, pelajaran yang memang tingkat advance, tingkat lanjut. Jadi bukan dari tahun ke tahun kita apalannya cuma mintalah maka akan diberikan kepadamu.
carilah engkau akan dapat, ketuklah pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Itu terus apalannya. Ya enak, tetapi akan sampai kepada satu tingkat di mana ucapan syukur orang-orang percaya saudara dalam tingkat tertentu itu dia tahu bahwa dia akan korbankan yang menyakitkan dia, yang membuat dia disakiti, tetapi mengucap syukur itu pelajaran pertama. Ucap syukur yang mengherankan. Maka ketika dia angkat roti ini yang adalah tubuhnya besok, ucap syukur. Sesudah itu ia mengucap syukur yang dicetak warna biru. Memecah-mecahkannya, bukan roti utuh, tapi tubuh ini akan dirusak. Ya, secara dramatis sekali Nabi Yesaya itu menggambarkan wujudnya aja sudah tidak seperti orang. Berarti apa? Rusak semua. Ya bengkak, ya sobek, mungkin cuma bisa melek sebagian saudara, bengkak semua, hancur-hancuran. Dan Nabi Yesaya dalam kitabnya itu menyebut ia sudah tidak dikenali lagi karena hancur-hancuran, ya darah, ya serpihan kulit yang terjuntai karena sebelum naik ke salib kan punggungnya sudah dicambuki dengan alat yang kalau menancap tarik kan jebol semua punggung itu. Karena banyak orang memunggungi Tuhan sehingga punggungnya Tuhan Yesus yang jadi sasaran. Itu saja sebelum naik ke atas salib saudara. Ucap syukur yang dahsyat, ucap syukur yang nilainya tinggi. Saudara berani atau takut sampai kepada level itu the next level dalam kepengikutan kita mengiring Tuhan Yesus. Terus yang berikut, lihat. Dua, tadi yang pertama ya ucap syukur yang mengiring, sekarang yang kedua. Itu adalah ikatan yang punya kekuatan hukum. Ayat 20-nya demikian juga ia mengambil cawan atau wadah minuman, kemungkinan besar itu anggur, sesudah makan lalu berkata cawan ini, jadi gelas itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Di sini ada cairan merah yang nanti kita akan minum. Tuhan Yesus berkata apa? Cawan ini atau wadah yang di dalamnya ada cairan merah itu saudara, perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian itu ikatan di mana ada kesepakatan. Dan itu ada kata meterai. Dan meterai itu bukan cap cincin, pada zaman dulu pakai cap cincin raja menjadi stempel. Bukan meterai, harganya berapa sekarang. Lalu tanda tangan. Tintanya bukan tinta yang diambil dari toko buku, toko alat tulis, alat kantor. Tapi tintanya tinta darah. Meterainya bukan meterai stempel, tetapi apa saudara? Darah. Itu meterai yang amat sangat mahal. Saudara, kita dimeteraikan buat apa? Supaya punya kekuatan hukum pada diri kita, bahwa kita itu ada yang punya. Kita itu ada yang tanggung jawab, kita itu ada yang menanggung, kita itu diakui. Sehingga ketika saudara dalam batas tertentu orang Kristen dicobai oleh bermacam-macam kesukaran, kesulitan. Salah satu godaannya bukan hanya karena tidak tahan dengan pencobaan, kesakitan, kekurangan itu, tetapi juga statusnya. Kok saya seperti orang kabur angin, tidak ada yang nolong saya. Kok saya terlunta-lunta, kenapa saya terpuruk? Saya ini seperti nobody. Nobody itu bukan siapa-siapa. Terus yang punya saya siapa? Ada banyak orang mengeluh itu. Itulah sebabnya kenapa orang gantung diri. Karena merasa tidak berharga. Nobody, saudara. Gantung diri karena harga mahal itu sudah hilang. Itu pangkalnya ada pada penyakit yang namanya apa saudara? Dirinya tidak dihargai berhubung tidak punya meterai. Itulah sebabnya penting sekali yang namanya menjadi milik Kristus. Taruh iman bahwa kita itu dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Maka meterainya double kalau saudara dan saya begitu mahal. Meterainya double. Saudara kalau tahu surat itu ada kopnya, atasnya lembaga apa, ada namanya bahwa ada apa meterai ditempel, ada tanda tangan, masih ditambahi
stempel. Itu secara dunia. Di hadapan Tuhan kita diberi meterai baptis air. Kita diberi meterai yang tidak kelihatan masuk ke hati saudara, namanya adalah Roh Kudus. Paulus bilang menjelang hari penghakiman, engkau sudah dimeteraikan, ada tandanya Roh Kudus. Apa meterai ketiga? Darah Tuhan Yesus. Maka orang Israel yang pintunya tidak diolesi darah, maka malaikat maut itu memangsa karena tidak berharga, orangnya tidak berharga, nobody, kui sopo, begitu. Kamu siapa, tidak berharga, dimangsa malaikat maut. Bahasa Tionghoanya giam luong, jangan dikira itu dongeng loh saudara. Giam luong itu nyata. Cuma dalam masing-masing kebudayaan punya nama istilah sendiri-sendiri. Malaikat pencabut nyawa. Saya perhatikan di kelenteng itu serem, sininya merah, pakai celaan, ya terus bawa apa itu. Nah kalau model barat Eropa ngeri, pakai kerudung, ponco hitam, sampai dibikin patungnya aja ngeri, yaitu kalau di rogoh kosong, mukanya ndak ada karena cuma ponco hitam gini. Malaikat maut terus bawa celurit yang gede banget itu loh, celurit gini untuk harvest. Harvestnya bukan memanen padi atau gandum, tapi memanen darah orang loh saudara. Ya. Siapa itu yang dipanen oleh malaikat maut yang statusnya nobody, bukan siapa-siapa. Saya terharu SD itu ada nyanyian yang I'm nobody child, yatim piatu. I'm nobody's child. Ya, saya seorang yatim piatu, ndak ada organnya. Saya pernah hampir digoda, ndak, itu bukan saya punya bapak di surga waktu orang tua saya diambil saudara. Ya, dimeteraikan supaya jangan saudara menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Saya sudah rasakan itu waktu lulus SMA, masuk ke Satya Wacana. Pernah saya cerita, mungkin saudara sudah bosan, ndak punya duit, orang tua sudah ndak ada. Ya sudah, bondo nekat, tapi bondo nekat dengan iman. Sehingga ketika ngerjakan tes terus kemudian ini harus wawancara. Dalam wawancara itu nanti ditanya kamu mau nyumbang berapa uang gedung kan gitu. Yang mewawancarai yang bapak yang pernah jadi rektor itu Pak John Titale saudara. Ini syaratnya harus nyumbang. Dan tidak didikte, kamu punya berapa, kemakinya ya saudara, ngambil buku tabungan itu, pada isinya cuma seberapa, saya ngomong 95.000 Pak, 95.000, iya dicatat saudara, baik oke. Sehingga ketika sampai keluar omong-omongan menukar informasi dengan yang calon mahasiswa itu yang lain saudara, ada yang 500.000 paling dikit 750, itu tahun 80. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Kamu piro? Ya, kamu piro Tri? Ya, tanya ke saya. Aku nyumbang 95.000. Bohong, ngapusi, saya keluarkan ini. Ini mesti bara, ini bara jadi bagian administrasi. Keliru ndak nulis angkanya 00 mungkin ya 9 yang lebih. Enggak ada hurufnya toh. Oh iya ya. Fantastis enggak saudara, diterima. Itu waktu saya masuk Satya Wacana. Padahal dari rumah naik bis itu, bis dari Solo ke sana 500 rupiah. Salatiga Solo ya, 500 rupiah tahun 80. Kingko piye, saya pikir suruh nyumbang. Ya sudah, yang ada berapa percaya sama Tuhan. Saya ada bapaknya kok, orang tua saya sudah diambil tapi saya bukan. I'm nobody child. I'm nobody child saudara. Nyanyian yang menyedihkan. Saudara cari di Google itu. Mesake ya saudara, I'm nobody child. Enggak, saya punya bapak. Entah caranya gimana, percaya saja. Loh sungguh toh diterima. Bayarnya apa? 95.000. Bukan 900 sekian saudara. Itu nyata. Meskipun lulusnya agak telat, masuk tahun 80, lulus 86.
harus menyelesaikan 160 SKS S1. Terus ditawari S2, konfirmasi sama Tuhan, enggak, kamu harus langsung pelayanan. Saudara, itu karena apa? Pangkalnya apa? Bukan sulapan, tetapi pangkalnya perjanjian, meterai. Harus dimeterai. Ini anaknya siapa? Ya, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bukan nobody child, tapi punya bapak yang bukakan jalan. Saudara harus percaya seperti itu. Saya sudah alami berkali-kali. Ada tamu minta didoakan, beberapa ibu sudah puluhan tahun tidak ketemu, ya sudah sepuh-sepuh, saya peluk, terus kemudian konsultasi. Saya permisi ya ke belakang mau pipis, baik. Begitu dia keluar udah selesai, WC-nya ambruk saudara. Tempat saya di Solo. Pintunya tadinya bunyi krecek, oh isinya rayap, ambruk. Ini kalau ada tamu lagi minta didoakan di Fajar Indah gimana? Adanya cuma uang makan, terus ya sudah percaya aja, nekat. Iman tuh mengandung faktor nekat, tapi tidak semua nekat adalah iman. Jangan dibalik sembarangan loh saudara. Istri saya nelpon orang yang anemer, datang tukang-tukang digarap, yang untuk jongkok itu diganti, keramik diganti, pintu yang ambrol diganti sama kusennya. Wah api. Begitu sudah kemudian hitung-hitungan, lalu banyak sekali, puluhan juta ternyata habisnya. Aku cuma punya uang segini, uang makan saya berikan 3 juta, masih kurang 10 juta. Terus Pak belum punya 10 juta, saya tunda boleh, ditunda sampai berbulan-bulan enggak punya 10 juta, tahu-tahu yuk jalan-jalan di Singosaren sama istri, pas di depan fried chicken ditelepon sama yang punya tukang itu, Pak yang 10 juta sudah saya bebaskan karena ini persembahan saya untuk rumah pendeta. Aduh puji Tuhan. Itu terjadi sungguh, WC ambruk, saya enggak punya saudara. Kenapa? Ya bukan sulapan, bukan. Ajaibnya di mana? Lah bapak yang nelpon saya itu saya enggak kenal kok, ketemu aja belum pernah. Kalau sudah kenal kan enggak heran ya saudara, oh api-apian ya saya gratiskan, kan sudah kenal. Lah ini belum kenal sama kami saudara. Cuma ya pernah garap-garap itu loh, nempel itu saudara yang di atas. Tapi kan saya enggak kenal. Ya itu. Kenapa 10 juta itu uang banyak? Kok saya dipelihara? Karena apa? Meterai. Tapi ya jangan mengada-ada saudara, saya tak bikin gini, bikin ulah biar nanti Tuhan kasih mujizat, namanya mencobai Tuhan, enggak boleh. Itu kan WC ambruk kan bukan rencana saya saudara. Ya, jadi kalau ada orang minta didoakan WC-nya ambruk gimana? Begitu. Perjanjian, itu baru soal apa? Duit lah, soal yang lain. Saudara lihat lagi berikut. Yang ketiga, penyelamatan coraknya fellowship. Mari katakan bersama-sama, fellowship. 1, 2, 3, fellowship. Apa itu? Persekutuan. Maka jangan kemudian saudara bangga, oh enggak usah kumpul, saya dengarkan renungan aja loh, ini di YouTube ada pengkhotbah bagus, pujian ya banyak. Cuma tiduran layah-layah di rumah dengarkan khotbah ini hebat. Saudara, Tuhan ingin kita enggak sendirian. Maka habis acara ini jangan pulang dulu lari. Di depan ada minum makanan. Ya, Bunda udah siap ya. Di depan ada itu. Bukan soal makan minumnya tapi apa? Kumpul bareng saudara, fellowship. Korintus 10 ayat 16, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah Kristusnya diwujudkan dalam bentuk ada minuman ini, tidak boleh cuma dilihat-lihat. Bagi yang sudah baptis berhak. Kalau cuma dilihat-lihat saya kenal, tidak ada gunanya. Harus
masuk. Kenapa masuk ke tubuh, nempel dalam, itu namanya persekutuan. Berarti Tuhan Yesus diterima apa? Masuk. Itu persekutuan, tidak cukup hanya kenal. Diterima, maka ada yang namanya perilaku memakan. Ini dimakan, ini diminum, berarti masuk. Itulah fellowship. Dicetak biru itu persekutuan. Kita tidak cukup cuma kenal. Ada banyak orang lulusan STH, sarjana Alkitab. Ada yang master, ada yang doktor. Tapi apa jadinya? Tidak mengakui Tuhan Yesus juru selamat. Gunanya apa? Karena Tuhan Yesus di luar dia. Tapi kalau engkau saudara terima Yesus di sini digetarkan. Tidak usah harus doktor atau apa. Tetapi kasihnya yang menjamah saudara. Saudara terima juru selamat itu sampai masuk. Itulah perilaku memakan, meminum dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan hanya tubuh yang dicacah-cacah, tapi tubuh Kristus juga adalah gereja, bukan gedungnya, tapi gereja adalah kita, ya. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Maka ada grup di sini, ada grup doa masuk saudara, ya. Ada yang sakit, kita doakan yang sakit. Ada yang berbahagia, kita ucapkan selamat. Ada yang ulang tahun, jangan menyendiri. Tetapi apa? Fellowship. Ada dalam rantai fellowship. Satu senior saya yang sudah dipanggil Tuhan, pernah mati suri. Dia meninggal waktu di atas tempat tidur di ICU, saudara. Terus ditunggu, jangan-jangan balik lagi. Kan peraturan di rumah sakit seringkali gitu, jangan jenazahnya langsung diambil, jangan-jangan balik. Karena beberapa kali bisa kasus. Meskipun apa? Mati batang otak. Kalau zaman kuno kan apa jantungnya berhenti, tapi batang otaknya enggak diperiksa. Tapi kalau yang lebih modern kan patokannya meninggal, batang otak mati. Sudah ditunggu. Nah, ternyata ada seorang bapak yang datang ke situ berdoa di depan jenazah. Oh, berdoa begini-begini, ya terus kemudian orang itu balik. Dan balik dia bisa cerita. Ceritanya itu susternya dengar, pasien lain juga ingin dengar, keluarganya apalagi, terus sesudah sehat balik ke jemaat bersaksi. Dia melihat waktu meninggal itu saudara, dia diangkat. Terus lihat ada rombongan prosesi seperti bintang. Barisan itu apa kok bintang-bintang banyak sekali jalan ya. Terus ada suara, itulah roh-roh orang meninggal yang di dalam Kristus. Dia melihat dan kamu ada di antaranya. Loh ya, lah kok saya enggak ikut barisan? Kenapa? Itu barisan-barisan orang meninggal seperti bintang berjalan. Kok saya enggak ikut barisan, lalu ada suara engkau harus kembali. Ternyata kemudian waktu mendengar engkau harus kembali, dia mendengar orang berdoa, ternyata melak itu ada di sebelahnya saudara. Dan dia bisa cerita apa yang terjadi selama beberapa jam dan harus memberi kesaksian. Ada rombongan, bukan sendiri-sendiri. Kloter berapa saya enggak ngerti saudara, kelompok terbang berapa. Persekutuan, perhimpunan, api unggun itu lebih kuat. Tapi kalau api cuma satu nanti cepat mati saudara. Maka api harus bergabung dengan api di dalam api unggun. Maka ada ritual-ritual Kristen yang namanya berdoa di sekitar api unggun. Tapi kalau api itu cuma satu kayu cepat mati. Itu falsafahnya pengajaran tentang fellowship, menjadi tubuh Kristus, menyatu dengan beliau tetapi juga dengan sesama orang yang diselamatkan. Satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Roti hidup karena beliau berkata akulah roti hidup. Terus yang keempat, ada 4 ya. Yang terakhir deklarasi karya besar pengorbanan Tuhan. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi ketika saudara menerima perjamuan ini adalah deklarasi kepada sesama orang Kristen, kepada malaikat, kepada iblis. Aku milik dia,
Aku dimeteraikan, aku ada dalam himpunan. Tubuhnya yang dicacah-cacahkan menyelamatkan aku. Aku ada yang punya, dicap, meterai. Itu deklarasi semua, pengumuman, woro-woro bahasa Jawanya saudara. Ya, pemberitaan ketika kita nanti makan minum ini saudara, deklarasi kepada iblis, kepada malaikat, kepada sesama. Oh haleluya, haleluya. Pejamkan mata, ucap syukur. Oh syukur, syukur. Engkau justru bersyukur ketika engkau hendak dikorbankan. Maka itu pun menular kepada kami. Dan engkau himpunkan kami dalam himpunan persekutuan. Syukur, syukur, syukur. Dan engkau cap kami Tuhan. Oh, syukur, syukur, syukur. Tak sekalipun engkau tinggalkan. Oh haleluya, haleluya. terjadi Dalam hidupku takkan luput dari kasih-Mu Kau Besertaku. besertaku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesalku. Kau Bersamaku. bersamaku. Mari bersama-sama. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesalku. Kau Bersamaku. bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat kau hampiri. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Oh, bersama-sama. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan
temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Luar biasa Engkau baharui kami, sehingga kami hargai meterai-meterai-Mu. Kami hargai persekutuan dengan Engkau, persekutuan dengan sesama jemaat. Kami berharga di mata-Mu, Engkau akui. Oh, boleh kami belajar daripada-Mu, mengucap syukur, bahkan atas yang pahit sekalipun dan menyakitkan. Dan keluar dari mulut dan hati kami mengucap syukur, syukur dan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak izinkan kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur kami, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kami juga akan kumpulkan persembahan untuk dipakai persiapan Natal di luar kota besok Desember. Bapak berkati, Bapak sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Ini ku rasakan Kau hadir, ini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Ini ku rasakan Kau hadir, ini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar
Kudus tubuhmu yang sudah dikorbankan, dipecah-pecahkan. Ketika engkau mengucap syukur karena itu dengan sukacita engkau berikan. Maka dengan sukacita dan penuh haru kami terima tubuhmu Tuhan Yesus. Kudus, kudus, makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, darah perjanjian yang memeteraikan kami sehingga kami bukan nobody. Bukan nobody child. Kami punya orang tua, kami punya bapak, kami punya ibu. Orang tua kami Engkau itu Tuhan. Terima kasih atas meterai darah. Mari saudara minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sikalalalala baralaba ya masaka. Oh, sikalapata baralaba ya masaka tapata ya masaka. Korea lapata ya masaka ta ya pata karalapata ya masaka lapata ralaba ya masaka ralaba. Kudus, 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 kudus. Kuriala patara la mata ya masika ta para la mata kala warala ya masika la barala 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 ya wasuku. Kudus, kudus. Syukur kepadamu, syukur kepadamu. Sikala barala 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 ya masika la barala barala barala. Bapak jemaatmu juga berdoa untuk anak Olivia yang opnam di rumah sakit. Bapak, kami sering terlambat untuk mengerti akan rancangan-rancanganmu. Tetapi jangan tegakan anak ini. Siang hari ini juga jamah anak ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Dia ada yang punya, Engkau yang empunya. Beri kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk semakin berserah kepadamu, berseru kepada Engkau, percaya kepadamu. Dan kuasa darah Tuhan Yesus memberikan segala hal yang baik, dicurahkan. Begitu juga untuk seluruh jemaat ini Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka. Dari yang tua sampai dengan anak-anak. Mari kita mengangkat kedua belah tangan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Dicurahkanlah kasih sayang, penyertaan, rahmat dari tempat maha tinggi oleh Allah Bapa kita, orang tua kita, Juru Selamat kita, Sang Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan meterai kudus dari Roh Kudus sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar.